Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musliadi dari semester 5 Manajemen Dakwah. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana pengertian atau bagaimana mengenal hadis tematik. Pengertian yang pertama, pengertian hadis tematik. Secara bahasa, kata mad'u berasal dari kata maudhu'i yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'a yang artinya masalah atau pokok permasalahan. Secara etimologi, kata maudhu'i yang terdiri dari huruf wa, do, dan a berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya atau merendahkannya. Kata maudhu'i merupakan lawan kata dari al-mar'u, al-raf'u atau mengangkat. Mustafa Muslim berkata bahwasanya kata maudhu'i adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang dimaksud dengan metode maudhu'i adalah mengumpulkan ayat-ayat di dalam Al-Quran dan mengumpulkan hadis-hadis di dalam kitab-kitab yang terkait dengan topik tertentu atau tujuan tertentu, kemudian disusun sesuai dengan sebab-sebab munculnya dan pemahamannya dengan penjelasan, pengkajian, dan penafsiran dalam masalah tertentu tersebut. Selanjutnya B. Sejarah hadis pada masa Rasulullah. Hadis pada masa Nabi yang dikenal dengan salwah wa al-takwin, yaitu masa turun wahyu dan pemberitahuan terhadap masyarakat. Ini sangat menuntut keseriusan dan kehati-hatian para sahabat sebagai pewaris pertama ajaran Islam. Wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperjelasnya melalui aku syair pembuatan dan isyriknya, melalui aku syair perbuatan aku, melalui aku syair perbuatan dan takrimnya. Dan selanjutnya ialah C. Sejarah pada masa Khulafaur Rasyidin. Periode kedua, sejarah pehadis dikembangkan adalah masa Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar Ibnul Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali ibnu Abi Thalib, yang berlangsung sekitar tahun 11 Hijriah sampai dengan 40 Hijriah. Masa ini juga disebut dengan masa sahabat besar karena pada masa ini perhatian para sahabat masih terfokus pada pemeliharaan dan
edaran dan penyebaran Al-Quran, maka periwayatan hadis belum begitu berkembang dan terlihatnya berusaha batasnya. Oleh karena itu, masa inilah para ulama dianggap sebagai masa yang menunjukkan adanya periwayatan. Yang terakhir ada di sini, yang terakhir ialah D. Sejarah pada masa tabi'in. Pada era tabi'in, keadaan sunnah tidak jauh berbeda dan zaman sahabat. Namun pada masa ini Al-Quran telah dikodifikasikan dan disebarluaskan ke seluruh negeri Islam, maka tabi'in dapat berfokus dan belajar sunnah dari para nabi, daripada sahabat. Kemudahan lain yang diperoleh tabi'in ini karena sahabat Nabi Muhammad telah menyebar ke seluruh penjuru dunia Islam, sehingga mereka mudah mendapatkan informasi tentang sunnah Nabi pada masa tabi'in. Pada era tabi'in, keadaan sunnah tidak jauh berbeda dan zaman sahabat. 1. Pusat-pusat pembinaan hadis tercatat. Beberapa kota sebagai pusat pembinaan dalam periwayatan hadis, sebagai tempat tujuan para tabi'in dalam mencari hadis. Kota-kota tersebut adalah Madinah Al-Munawwarah dan Mekah Al-Mukarramah, Kufah, Basrah, Sam, Mesir, dan Maghribi. Yang kedua, pergolakan politik dan pemalsuan hadis. Pergolakan ini sebenarnya terjadi pada masa sahabat, setelah terjadinya perang Jamal dan perang Siffin, yaitu ketika kekuasaan dipegang oleh Ali ibnu Abi Thalib. Akan tetapi akibatnya cukup panjang dan berlarut dengan pecahnya umat Syam, membanting ke dalam beberapa kelompok atau Khawari, Syiah, Muawiyah, dan golongan yang utama tidak masuk ke dalam kelompok ketiga tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.